Shalom, shalom, shalom. Minta maaf untuk live yang ada di YouTube. Saya langsung pindahkan ke pergerakan penginjilan jalanan pasukan singa dari Yehuda. Dan saya percaya pada malam hari ini Tuhan punya rencana yang besar bagi saudara-saudara. Dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal dalam setiap kehidupan saya dan saudara pada malam hari ini. Kita mau bahas bersama tiga hal ini. Ini merupakan tiga hal yang sangat-sangat menghalang orang percaya untuk bergerak dalam pergerakan akhir zaman ini. Dan kita tahu dalam pergerakan akhir zaman manusia tidak bisa bergerak sendiri. Dia butuh Roh Kudus yang membawa pergerakan ini. Kita tahu ada tiga zaman, zaman Bapa, Putra, dan terakhir ini zaman Roh Kudus. Di mana zaman ini adalah zaman anugerah yang besar bagi umat-umat Tuhan. Di mana Roh Kudus mau melawat dan menjamah umatnya di akhir zaman. Karena Alkitab katakan tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa tanpa ditarik oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi orang-orang yang datang kepada Bapa itu karena ditarik oleh Roh Kudus. Itu artinya ini zaman roh. Nah, saya mau katakan ada tiga hal yang sangat-sangat menghalang orang percaya untuk bergerak di dalam pergerakan akhir zaman. Kita buka sama-sama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Kalau saudara punya Alkitab, sama-sama kita bahas kebenaran firman Tuhan. Tiga hal saya sudah catat di laptop saya, saudaraku. Ini merupakan penghalang bagi orang percaya untuk bergerak di akhir zaman. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Kalau saudara punya Alkitab di rumah, sama-sama saudara baca kebenaran firman Tuhan ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Ini hal yang pertama saya mau bahas, saya mau bagikan bagi saudara. Alkitab katakan, janganlah padamkan roh. Hal yang sangat menghalang orang percaya di akhir zaman karena dia sudah memadamkan rohnya. Ini hal yang luar biasa, saudara perlu ketahui dan saudara perlu mengerti. Bagaimana manifestasi ketika rohnya padam. Mungkin hal ini saudara pernah rasakan. Yang pertama, dia sudah tidak bergairah lagi. Membuat rohnya padam karena dia sudah tidak bergairah lagi. Itu yang pertama. Hal yang kedua, sudah tidak punya kerinduan akan Tuhan. Sudah tidak rindu lagi artinya. Itu hal yang kedua, saudara. Hal yang ketiga, sudah mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan Tuhan. Nah, itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, sudah tidak ada mesbah doa lagi. Itu hal yang keempat. Hal yang kelima, sudah tidak pernah puasa. Hal yang keenam, tidak pernah baca firman, renungkan firman, apalagi lakukan firman. Dan 6 hal ini memadamkan setiap roh saudara. Alkitab katakan kita ini adalah manusia roh. Jangan saudara cuma kasih makan makanan jasmani untuk daging saudara, tapi saudara butuh makanan roh. Karena manusia terdapat 3 bagian di dalam setiap kehidupannya, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan makanan roh harus dikasih makan. Apa makanan roh? Saya katakan tadi, saudara harus menyembah Tuhan, saudara harus berpuasa, saudara harus baca firman. Nah, Alkitab katakan 3 hal ini sangat-sangat menghalang. Saudara perhatikan. Mungkin terjadi di dalam setiap kehidupan saudara.
Mungkin terjadi di setiap komunitas saudara, gereja lokal saudara. Yang pertama 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Jangan padamkan roh. Apakah di akhir-akhir zaman ini saudara memadamkan roh saudara? Haleluya. Kalau saudara sudah memadamkan roh saudara, saudara sudah tidak punya gairah lagi, sudah tidak merindukan Tuhan lagi, atau mementingkan kepentingan pribadi saudara pada kepentingan Tuhan, sudah tidak menghadirkan mesbah doa, sudah tidak pernah berpuasa, dan tidak pernah baca firman dan renungkan firman, itu akan memadamkan roh saudara. Haleluya. Hari ini kita mau belajar bersama supaya kita dapat mengerti isi hati Tuhan. Kita dapat mengerti tujuan Tuhan yang sebenarnya di dalam setiap kehidupan kita. Saya mau katakan, jangan pernah padamkan roh saudara, karena itu akan menghalang saudara untuk tidak bisa bergerak dalam pergerakan Tuhan di akhir zaman. Haleluya. Saya selalu membangun setiap roh saya secara pribadi lewat doa dan puasa. Dan saya mau saksikan bagi saudara, kurang lebih 210 hari Tuhan bawa saya di dalam doa dan puasa. Itu terakhir tanggal 31 Desember. Dan sampai sekarang ini saya masih melatih diri saya untuk doa dan puasa, memperluas setiap kapasitas roh kita. Saya sudah katakan, karena kita punya 3 bagian, tubuh, jiwa, dan Roh Kudus. Kita sharing bersama malam hari ini. Mungkin saudara akan temukan jalan keluar pada malam hari ini. Saya katakan, jangan pernah padamkan roh. Bagaimana supaya roh saudara tidak padam? Hadirkan mesbah doa saudara, pujian, penyembahan. Yang kedua, saudara harus berpuasa. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, saudara harus baca firman, renungkan firman, dan saudara lakukan firman. Nah, 3 hal ini membuat roh saudara menyala-nyala. Dan Alkitab katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Orang tidak bisa layani Tuhan kalau rohnya padam, saudaraku. Bisa kelihatan melayani, tetapi cuma sebagai rutinitas. Kalau rohnya padam, sudah tidak ada gairah lagi. Seperti itu. Sudah tidak punya kerinduan lagi. Tetap dia jalani liturgi, rutinitas, tetapi sudah tidak ada gairah, sudah tidak punya kerinduan lagi. Saya mau katakan 3 hal ini saudara lakukan, maka roh saudara akan menyala-nyala pada malam hari ini. Malam hari ini saya katakan, itu hal yang pertama. Jangan pernah padamkan roh. Hal yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi saudara. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ketiga. Saya bacakan dari ayat yang pertama. Ini kisah tentang Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ayat yang kedua, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ini hal yang luar biasa saudaraku. Kalau saudara baca dari ayat yang keempat, itu dikatakan, ayat yang keempat, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32, itu dikatakan dalam perikop cara hidup jemaat, di mana Ananias dan Safira melihat bagaimana cara hidup jemaat yang mula-mula mereka menjual harta miliknya dan membagikan kepada rasul-rasul, saudaraku. Nah, di ayat yang kelima ini, mereka juga menjual sebidang tanah, ini suami istri, dan memberikan kepada rasul-rasul. Tetapi ada hal yang salah di sini. Kenapa saya katakan hal yang salah? Karena terjadi sesuatu di dalam pokok pembahasan ayat ini. Saya bacakan ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, perhatikan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis?
Nah, kenapa hati Ananias dikuasai iblis? Itu Petrus katakan hal yang demikian. Padahal mereka menjual sebidang tanah dan memberikan sebagian tanah, sebagian hasil tanah itu kepada rasul-rasul. Saya bacakan sekali lagi. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Ayat yang keempat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Jadi Petrus berkata kepada Ananias, dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Hal yang pertama, jangan padamkan roh. Hal yang kedua, yang membuat orang percaya sulit bergerak di akhir zaman, karena mereka sering mendustai Roh Kudus. Haleluya. Saya ambil dari kisah ini karena kisah ini adalah salah satu kisah yang sangat-sangat tragis yang dialami oleh Ananias dan Safira. Ketika mereka mendustai Roh Kudus dan mengatakan kepada rasul-rasul bahwa hanya sebagian tanah dengan hasil yang demikian mereka dapat. Petrus bilang begini, bukankah itu milik kepunyaanmu dalam hak kuasamu? Mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Petrus berkata mereka bukan mendustai Petrus secara khusus, tetapi mendustai roh yang ada di dalam Petrus, yaitu Roh Kudus yang sementara bergerak di dalam panggilan Tuhan di akhir zaman. Ini luar biasa lawatan Tuhan di akhir zaman, saudaraku. Ini adalah hujan awal pergerakan Tuhan yang dimana Tuhan mengutus 12 muridnya di akhir zaman. Saya bacakan sekali lagi. Ayat yang kelima. Ketika mendengar perkataan itu, reballah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat yang keenam. Lalu datang beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Jadi ketika Ananias mendustai Roh Kudus, rebah. Dia kehilangan nyawa. Ini hal yang sangat tragis, kisah yang sangat tragis dan sangat fatal ketika mereka mendustai Roh Kudus. Saya berkata tadi ada 3 hal yang menghalang orang percaya untuk bergerak di dalam pergerakan akhir zaman, sehingga rohaninya mati, saudaraku. Yang pertama, dia padamkan roh. Yang kedua, dia mendustai Roh Kudus. Kalau saudara baca dalam pokok pembahasan Kisah Para Rasul 5, bukan hanya rohani yang mati, tetapi Ananias mengalami kematian jasmani sangat fatal. Nah, ini sangat menghalang. Ini sangat menghalang. Alkitab katakan ketika mereka lakukan hal yang demikian, mereka sedang dikuasai iblis. Haleluya. Tidak begitu penting saudara kaya. Kalau saudara pakai kekayaan untuk Tuhan, silakan. Tetapi jangan pernah mendustai Roh Kudus. Saudara baca ayat ini dan saudara akan mengerti. Ketika mereka mulai mendustai Roh Kudus dan mengatakan kepada rasul-rasul bahwa mereka hanya mendapat hasil sebagian dari tanah itu. Itu fatal, konsekuensinya berat. Bukan hanya mati secara roh, tapi secara jasmani pun mati. Ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Jadi waktu Ananias langsung dikuburkan, 3 jam kemudian masuk dia punya istri, namanya Safira. Tetapi ia tidak tahu apa-apa yang telah terjadi. Ayat 8, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku
dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Petrus bertanya sekali lagi kepada Safira atau istri dari Ananias. Sekiankah tanah itu dijual? Nah, ini jawab Ananias, saudara perhatikan. Jawab perempuan, ini jawab Safira. Jawab perempuan itu, betul sekian. Haleluya. Dia juga bersepakat untuk mendustai Roh Kudus. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 10. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika mereka berdua bersepakat, mereka terima konsekuensi. Saya mau katakan bagi saudara, jangan pernah mendustai Roh Kudus. Haleluya. Mungkin mereka takut kehilangan sesuatu atau khawatir mengalami sesuatu. Ini jadi pembelajaran bagi saya dan saudara. Membuka setiap pengertian-pengertian yang benar, agar kita tidak salah melangkah. Supaya kita hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Kalau kita lihat ini dimensi yang luar biasa. Ketika Tuhan bergerak pada hujan awal musim, di mana Roh Kudus mau melawat umatnya dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini pergerakan awal. Dan dimensi yang luar biasa yang pernah saya pelajari ini Kisah para Rasul 5. Ini dahsyat. Itu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Ketika mereka mulai berbohong, langsung ketahuan. Mungkin saudara pernah mendustai hamba-hamba Tuhan, berjanji kepada hamba-hamba Tuhan, terus saudara tidak pernah menepati janji itu. Saudara bukan mendustai hamba Tuhan, tapi saudara mendustai Roh Kudus. Saudara harus perhatikan setiap kehidupan saudara. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebih daripada itu berasal dari si jahat atau iblis. Dan Alkitab katakan ayat 3 tadi, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ketika mereka mendustai Petrus, mereka sedang mendustai Roh Kudus. Dan mereka dalam kuasa iblis dikatakan di sini. Jadi hati-hati. Ketika saudara sudah berjanji, komitmen atau bernasar pada komunitas, gereja lokal, hamba-hamba Tuhan, untuk membantu dalam pelayanan mereka, membantu dalam pembangunan mereka, membantu dalam penginjilan mereka. Saya mau katakan jangan pernah mendustai Roh Kudus. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu saja. Itu baru 2 hal. Hal yang ketiga yang membuat orang percaya itu sangat sulit bergerak dalam pergerakan agama sama, sehingga rohnya padam, rohnya mati, tidak bisa bergerak. Hal yang ketiga, kita buka dalam Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat yang ke-30. Ini hal yang luar biasa, saudara. Kalau saudara pelajari, saudara takut dan gentar akan Tuhan. Saudara mengerti, saudara pasti akan diberkati. Efesus 4 ayat yang ke-30. Ini luar biasa, saya bacakan bagi saudara. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah
dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni saya dan saudara. Nah, ini hal yang luar biasa. Hal yang ketiga ini membuat orang sulit bergerak di dalam pergerakan akhir zaman, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hal yang ketiga, jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Kita belajar bersama. Saya katakan sekali lagi, jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Kalau saudara baca dari ayat yang 29 tadi, hal apa yang membuat Roh Kudus didukakan? Karena dia bukan cuma sekedar penolong, saudaraku. Dia bukan cuma sekedar pengingat, saudaraku, atau penghibur. Tapi dia pribadi. Pribadi Tuhan yang mengerti, yang tidak bisa didukakan. Hal apa yang mendukakan Roh Kudus? Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi perkataan kotor itu bisa mendukakan Roh Kudus. Jadi hati-hati. Jangan sampai ada perkataan kotor, makian, perkataan jorok yang keluar dari mulut saudara. Jaga perkataan saudara. Karena perkataan saudara mengandung kuasa. Saya setelah mengerti firman ini, saya tidak pernah mengutuk setiap keluarga saya, istri saya, anak saya. Tidak pernah mengutuk, saudara. Perkataan kotor, makian, perkataan yang sembrono, perkataan yang jorok, itu bisa mendukakan Roh Kudus Allah. Saya percaya saudara mulai mengerti. Kalau saudara mengalami hal yang demikian, saya ajak saudara untuk berubah. Berdoa dalam hadiratnya. Tangan Tuhan terbuka bagi saudara. Amin. Bukan hanya perkataan kotor. Ayat 31 tadi bilang segala kepahitan. Jadi tidak ada kepahitan di dalam hati. Mungkin saudara pernah kecewa. Mungkin saudara pernah terluka atau dilukai, sehingga membuat sakit hati saudara. Dari sakit hati itu akan timbul kepahitan. Kepahitan itu adalah perasaan yang tidak suka kepada orang lain. Tidak senang kepada orang lain. Apakah saudara mengalami hal yang demikian? Mari belajar, saudaraku. Itu sulit saudara untuk bergerak di akhir zaman. Sulit untuk menerima berkat jasmani dan rohani. Karena saudara masih ada 3 hal ini saudara lakukan. Memadamkan roh, mendustai Roh Kudus, dan mendukakan Roh Kudus. Saya mau katakan jangan ada kepahitan di dalam setiap hidup saudara. Kegeraman, satu sifat yang memang ini ibarat seperti amarah, saudara. Kalau kegeraman, geram, suasana hati yang meledak-ledak, seperti itu. Kegeraman, kemarahan, pertikaian, ini membuat atau mendukakan hati Roh Kudus. Saya bacakan sekali lagi. Fitnah.
Jadi fitnah juga itu mendukakan hati Roh Kudus. Saya percaya saudara yang nonton program ini sudah tidak ada fitnah di dalam setiap hidup saudara, keluarga saudara, rumah tangga saudara, komunitas saudara, gereja lokal saudara. Sudah tidak lagi ada fitnah. Amin. Coba kalau saudara percaya katakan amin. Kalau masih ada fitnah di dalam hati saudara, itu harus berdamai dengan Tuhan. Saudara mulai menuduh seseorang padahal dia tidak melakukan hal itu. Hanya dengan jabatan, hanya dengan prestasi. Saudara mulai memfitnah dia dan menjatuhkan dia, supaya saudara mengganti posisi itu dari orang itu. Buang semua fitnah. Hidup dalam kebenaran. Nanti Tuhan yang angkat saudara. Jangan fitnah orang. Sesuatu yang belum ada buktinya, terus saudara sudah katakan ke rekan saudara, saudara sudah katakan ke keluarga saudara, dan saudara mulai menuduh orang itu fitnah. Alkitab katakan, hendaklah fitnah itu dibuang. Ketika engkau sudah mengalami Tuhan, terima lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, buanglah fitnah. Mungkin saya katakan tadi, engkau mengalami kekecewaan, engkau mengalami luka batin, engkau tidak dihargai dalam keluargamu, komunitasmu, rumah tanggamu. Itu kesempatan untuk kita belajar. Jangan sampai timbul fitnah di dalam setiap kehidupan saudara. Itu sangat menghalang setiap kehidupan saudara, saya mau katakan. Makanya Alkitab dengan tegas, ketika saudara lakukan fitnah, saudara sementara mendukakan Roh Kudus. Ingat baik, ketika saudara lakukan fitnah, saudara sementara mendukakan Roh Kudus. Saya bacakan sekali lagi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Itu dibuang. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Hidup dalam kehidupan yang baru. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Perkataan kotor, kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah dibuang. Berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup saudara. Percaya. Percaya. Berkat Tuhan jasmani rohani itu akan mengalir dalam hidup saudara. Itu hanya menghalang. Makanya harus dibuang. Dan menjadi jawaban di ayat 32. Sebagai kesimpulan pada malam hari ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah. Haleluya. Baik hati atau rendah hati. Berakal budi, tutur kata dan sikap manis. Sekali lagi. Baik hati. Rendah hati. Berakal budi, tutur kata dan bersikap manis. Amin. Dia bilang tadi ramah, baru itu dia katakan juga kasih mesra. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20, saya pernah
sharingkan firman ini. Alkitab berbunyi begini, jika engkau katakan engkau mengasihi Allah tapi membenci saudaramu, engkau adalah pendusta. Saya bacakan bagi saudara supaya saudara mengerti. Karena pokok pembahasan dalam kesimpulan ini ada 3 hal juga. Yang tadi baik hati atau selalu ramah. Yang kedua penuh kasih mesra. Amin. Ini ada hal yang saudara akan temukan. Ini hal yang baru. Saya bacakan dulu ayat ini. Baru saya akan bahas yang tadi. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Jadi kalau saudara berkata, saudara mengasihi Tuhan, saudara mengasihi Yesus. Nah, ini jawabannya. Dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kalau engkau berkata engkau mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Allah, tetapi membenci saudara artinya membenci keluargamu, membenci rekan pelayananmu, engkau adalah seorang pendusta. Dan Wahyu 21 ayat 8, seorang pendusta mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Jangan pikir sudah melayani, saudaraku. Jangan terus berpikir saudara sudah khotbah, worship leader, itu jadi pelayan Tuhan. Tetapi hal ini sudah tidak lakukan, saudara adalah pendusta. Kalau di dalam bahasa Manado saya terjemahkan pembadusta. Ada 6-7 perkara yang sangat dibenci Tuhan di dalam Amsal katakan. Salah satunya adalah lidah dusta. Tuhan benci sekali perkataan dusta. Apalagi di sifat. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Tidak menjamin saudara berdiri di atas mimbar. Tidak menjamin apa jabatan saudara. Saudara berkata kita mengasihi Tuhan Yesus, tapi saudara membenci suami saudara, membenci istri saudara, membenci anak-anak saudara, membenci rekan pelayanan saudara, membenci komunitas saudara, membenci gereja lokal saudara. Saudara hidup dalam dusta. Saya mau katakan jangan ada dusta di antara kita, apalagi dengan Roh Kudus. Dia roh yang mengerti, dia roh yang tahu setiap isi hati kita. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah. Sedangkan saudara yang saudara lihat tidak saudara mengasihi, apalagi yang tidak dilihat. Yang saudara lihat saja saudara tidak kasihi, apalagi yang tidak dilihat. Artinya Tuhan sendiri itu dikatakan pendusta. Di dalam Roma katakan begini, kasih itu jangan pura-pura. Begitu. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Artinya jangan pura-pura mengasihi. Ini saya mau kasih kesimpulan bagi saudara. Alkitab katakan penuh kasih mesra tadi, habis ramah. Saya katakan jangan pura-pura mengasihi. Itu dicatat dalam kitab Roma. Contohnya seperti apa pastor pura-pura mengasihi? Itu sama seperti Yudas. Yudas katakan begini kepada perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Ini perempuan yang berdosa. Dia minyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang sangat mahal. Itu kalau dikira-kira 14 juta harganya. Ini minyak wangi. Karena cuma minyak wangi yang dia miliki. Dia seorang perempuan yang berdosa, pesina. Dan dia meminyaki kaki Yesus dan mencium kaki Yesus. Dan ini membuat Yesus sangat terkesan hal ini. Sangat tersentuh hal ini.
Tetapi Yudas di dalam kepura-puraannya, kasih yang pura-pura, ingat baik. Yudas di dalam kepura-puraannya atau memiliki kasih yang pura-pura, dibilang begini, buat apa pemborosan minyak ini? Lebih baik jual dan kasih ke orang miskin. Dan Alkitab katakan Yudas ini seorang pencuri. Pencuri karena dia seorang bendahara. Dia mencuri setiap uang yang dipegangnya karena dia seorang bendahara. Kalau jual pasti masuk di bendahara, diambil itu doi. Begitu. Itu kasih yang pura-pura. Saya mau katakan bagi saudara, tidak semua yang mencium dan memeluk itu mengasihi. Yudas dia mencium Yesus, dia memeluk Yesus. Tapi tidak semua yang memeluk dan mencium itu mengasihi. Amin. Ada kasih yang pura-pura yang Yudas miliki. Saya percaya saudara mengerti hal ini. Saudara memahami hal ini. Kasih sungguh-sungguh saudaramu, keluargamu. Yang ketiga, saling mengampuni. Ini hal yang luar biasa. Dalam Matius 18 ayat yang ke-35, saya bacakan bagi saudara. Jangan pernah bosan mendengar firman, saudaraku. Karena satu saat firman ini ketika saudara cari, Alkitab katakan saudara tidak akan temukan lagi. Matius 18. Buka Alkitab saudara. Yang pertama tadi ramah, yang kedua kasih mesra, yang ketiga saling mengampuni. Supaya tidak mendukakan Roh Kudus Allah. Ayat yang ke-8. Matius 18 ayat yang ke-35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Haleluya. Ada dosa yang tidak bisa diampuni selain dari menghujat Roh Kudus. Dosa apa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan? Yaitu tidak mau mengampuni orang lain. Haleluya. Petrus bertanya begini, atau salah satu murid bertanya begini kepada Yesus, sampai berapa kali? 7 kalikah kami harus mengampuni orang? Yesus bilang begini, bukan 7 kali. Bukan hanya 7 kali. Tapi 7 kali 70 kali harus mengampuni. Ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu tidak mau mengampuni orang. Bapa sudah mengampuni kita. Kita harus mengampuni orang yang bersalah juga kepada kita. Maka hidup saudara akan diberkati. Saya bacakan. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mau mengampuni saudaramu. Kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga tidak akan mengampuni juga kita. Ini sangat menghalang hidup saudara. Sangat menghalang pertumbuhan rohani saudara. Sangat menghalang saudara untuk bergerak di akhir zaman. Yaitu tidak mau mengampuni. Saya katakan tadi, walaupun saudara kecewa berat, luka batin, dilukai, dikecewakan, tidak dihargai, diremehkan, dikucilkan, difitnah, harus mengampuni. Harus mengampuni. Mengampuni dan melupakan. Karena banyak orang yang katakan sudah mengampuni, tetapi ketika berpapasan muka, dia tidak mau lihat. Waduh, dia benci. Saya benci sekali orang itu. Saya tidak senang sekali orang itu. Saya sudah ampuni, Pak. Terus kenapa kamu sudah ampuni? Alkitab katakan ampuni dengan segenap hati.
ampuni dan melupakan setiap apa yang dia lakukan, maka berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Tiga hal ini yang saudara ketahui. Jadi kesimpulan pada malam hari ini. Dan saya percaya saudara diberkati ketika saudara mendengar firman Tuhan. Saudara diberkati ketika firman ini mulai tertanam di dalam hidup saudara. Kalau saudara nonton dari awal kembali dan saudara belajar firman ini, ada hal yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Hal ini saya lakukan, saudaraku. Ketika saya terima firman ini, ketika saya dilukai, saya difitnah secara pribadi, keluarga saya mengampuni. Saya mengampuni mereka. Bahkan ada satu titik, waktu saya lagi menyembah, saya disiram dengan air. Saya diketok pintu dan katakan, kamu itu tuli ya? Saya lagi menyembah. Itu membuat hati saya seharusnya pahit, kecewa. Tapi Tuhan ajarkan saya lewat firman ini untuk mengampuni. Ketika saudara berani ambil keputusan untuk mengampuni, kuasa kelepasan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Ketika saudara hidup di dalam kelepasan, tidak ada ikatan lagi, tidak ada beban lagi, saudara pasti diberkati Tuhan. Saya bacakan satu ayat. Ada yang dari Tuhan, ada yang dari setan. Ibrani yang ke-12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Haleluya. Itu beban dari setan, dosa yang begitu merintangi. Dia bilang menanggalkan. Jadi tanggalkan itu semua yang cuma membuat kita berbeban hidup dalam dosa. Tanggalkan. Ibrani 12 tadi. Dan saudara akan menerima berkat yang luar biasa. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton setiap program dalam pergerakan penginjilan jalanan pasukan singa dari suku Yehuda. Di dalam link ini saya percaya saudara diberkati ketika saudara dengar firman. Luar biasa. Ada juga link yang saya buat di YouTube, bisa saudara nonton di sana bagaimana pergerakan-pergerakan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Oh, ada rekan saya, Bapak Fani Ratak. Haleluya. Hamba Tuhan ini selalu menyupport saya. Luar biasa. Hamba Tuhan ini ada di pergerakan New Life Community. Shalom Pak Fani. Bagaimana kabar? Shalom, shalom, shalom. Luar biasa. Saya mau sapa dulu satu persatu. Oh, cukup banyak ya yang nonton pada malam hari ini. Luar biasa. Shalom Michael Silvano. Untuk ibadah minggu cuman sekali. Ibadah tiap minggu berapa kali? Sekali. Oh, tiap minggu dalam pergerakan atau? Kalau tiap minggu dalam pergerakan ada 2 kali, ada bisa 3 kali. Di mana yang Tuhan taruh itu kita buat semua. Shalom, shalom Ibu Vanda Liu. Luar biasa. Pastor Kifon Hinunau, leader dari Pondok Daud Ministry yang ada di Manado. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus.
Bapak Valen Bawintil, shalom, shalom, shalom. Bagaimana kabar? Haleluya. Tetap kuat di dalam Tuhan. Serangan apapun yang mengintimidasi pikiranmu, baca firman, doa, puasa, menyembah, itu DP kunci. Luar biasa. Olvin Mamusung, Tewal, shalom, shalom. Tuhan memberkati. Debbie Kindangin, Tuhan memberkati. Haleluya. Meske Paulus, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Bagaimana kabar-kabar ini? Haleluya. Andreas Tangkudung, shalom bro, shalom juga. Haleluya. Kabar bagaimana? Keluarga sehat-sehat. Haleluya. Febrianto David, puji Tuhan. Arbani Tahunang, amin, 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 luar biasa. Dahsyat Tuhan. Ana Tobing, haleluya juga bu. Puji Tuhan. Tetap eksis dalam Tuhan ini. Topang doa Ibu Ana Tobing, agar pergerakan Tuhan di akhir zaman terus merambat. Walaupun dihambat, tapi semakin merambat. Ridwan Lade, shalom, shalom. Haleluya. Calvin Go, shalom. Jeffrey Darento Kuhu, shalom. Imelda Ruth Nababan. Kalau Nababan ini dari Batak ini, Nababan. Iya, shalom. Imelda Nababan. Findus Marabali, shalom, shalom. Reini, shalom, shalom, shalom. Luar biasa. Shane Puluhan, shalom. Dahsyat, dahsyat. Haleluya. Rey, shalom. Haleluya. Herman Sitohang. Sihotang, Sitohang. Sihotang, si Rajao Loan. Horas. Haleluya. Horas. Medan Horas. Salam dari Manado ke Medan. Haleluya. Jeffrey Dareno Kuhu, shalom Pak Jeffrey. Haleluya. Ini penonton yang setia ini Pak Jeffrey. Haleluya. Luar biasa. Dahsyat. Nana Daime, shalom, selamat malam juga. Nana Daime. Fautan Pagak. Luar biasa. Nainggolan ini memang luar biasa ini. Kalau dari Batak dia punya fam, marganya luar biasa. Sniet, shalom. Ya, salam juga buat Medan. Haleluya. Agar Medan selalu diberkati, perlindungan penyertaan Tuhan sempurna bagi Medan yang ada. Haleluya. Moga Jenli, shalom. Haleluya. Jessica Putri Seu Belaan, shalom juga. Makasih. Alex Sinurat, dari Batam. Haleluya. Bagaimana kabar Batam? Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa Batam hadirnya. Sion Mayumba dari Talaut. Sion Mayumba hadir. Ramson Manulu, shalom. Shalom juga dek. Sehat terus ini, tetap sehat dalam Tuhan. Kiki Ginting, Mejua, shalom. Wih, emang luar biasa. Iya, pasti itu. Syanat. Dion Sinaga, haleluya, shalom. Fabio Kumayas, haleluya, shalom. Ruli Langelo, haleluya, bagaimana kabar? Tadi Papa ada telepon untuk gabung bersama Ruli Langelo. Demaris Liunokas Lisa, shalom.
Oh, haleluya. Shalom Kupang. Shalom, bagaimana kabar Kupang? Saya lihat luar biasa Kupang bergerak di pasar-pasar juga baru-baru ini. Oh, dahsyat Kupang. Jessica Putri, Siubelan, shalom juga. Oh, itu dari Hong Kong memang luar biasa. Jessica dari Hong Kong. Apa kabar Hong Kong? Haleluya. Memang dari Hong Kong. Boleh deh, Nana Daima langsung masuk di WA. Nanti ada yang konseling lewat doa. Langsung masuk saja. Itu langsung dilayani. Michael Sivano hadir, Pak Pendeta Michael Ciges. Oh iya, luar biasa. Michael selalu setia di dalam mengiring Tuhan. Bapak Indra, sniper, Paso. Aduh, luar biasa ini, penerobos di bahu ini. Kita mau bikin lagi di daerah Bapak Indra ya. Nanti Bapak Indra di situ jadi DP penyelenggara pergerakan penginjilan. Langsung besok nanti telepon. Bapak Indra luar biasa. Kita rekan-rekan ini. Langsung doakan Pak ini. Dahsyat. Langsung doakan. Nggak perlu tunggu masuk WA. Herman Situhang Sirajauloan. Iya Pak, itu yang Tuhan bukakan. Luar biasa, sangat terharu. Makasih banyak Bung, haleluya. Iya, Tuhan memberkati kembali. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Bapak Herman. Haleluya, kami tidak bisa berkata-kata lebih pandai dari Roh Kudus yang berbicara. Moga jen limon mentuan doa buat pribadi saya dan keluarga. Iya, nanti doa pribadi nanti langsung masuk di WA ya. Langsung masuk di WA. Kan di channel ini ada nomor WA. Masuk di WA nanti kita layani doa. Karena itu bagian kita untuk melayani. Ada orang minta kesaksian cerita sedikit betul. Ini apa ini? Alexi Nura. Shalom pastor, kasih saran cara penyembahan yang benar. Oh haleluya. Nanti ada pokok pembahasan yang selanjutnya. Ini ada orang mau dengar cerita masa lalu Pak Pendeta. Kiki Ginting. Kok bisa pakai kata? Kalau Tuhan kehendaki Ibu Demaris, yang mana? Ada yang WhatsApp. Oh dahsyat. Yang siapa Fir? Kiki Ginting. Pak Pendeta mau dengar lah cerita masa lalu Pak Pendeta, kok bisa pakai tato. Oke. Ada yang mau dengar kesaksian katanya pada malam hari ini. Ya oke. Kenapa bisa ada tato di tangan, di leher? Nanti kasih kesaksian. Oke. Karena ini permintaan, saya juga sebagai hamba Tuhan akan bersaksi bagi saudara-saudara. Ya memang saya latar belakang mantan preman atau seorang preman yang dulunya, saudara. Di mana saya terlibat dalam pergaulan bebas, narkoba, obat-obat terlarang. Saya mencari jati diri saya waktu itu. Sehingga waktu umur 10 tahun ini orang tua saya meninggal ya. Seorang figur yang seharusnya menjadi teladan dalam hidup saya secara pribadi, yaitu seorang ayah. Jadi saya dari umur 10 tahun sudah kehilangan seorang ayah. Hilang figur bapa. Itu saya rasakan sangat luar biasa dalam hati. Saya melihat tetangga saya atau lingkungan saya itu, mereka punya seorang ayah dan ayah mereka memperhatikan hidup mereka. Saya tidak temukan itu. Makanya saya cari jati diri saya. Saya lihat pergaulan juga, lingkungan juga mempengaruhi saya.
membuat saya mencari jati diri menjadi seorang preman. Karena saya lihat seorang preman, dia dihargai, dia dihormati, dia ditakuti. Makanya saya terjun di dalam dunia premanisme, di mana dalam satu titik saya terlibat dalam satu masalah, terlibat dalam satu persoalan yang membuat saya itu tertekan. Baru itu yang membuat saya itu hidup dalam ketidaktenangan. Saya diperintah tembak langsung dari Kapolda Sulut, Sulawesi Utara, yang dipimpin langsung dari tim khusus Polda. Ini kesaksian nyata, saudara. Sehingga ketidaktenangan saya alami di kota Manado. Saya mau beranjak dari kota ini. Dari Manado saya mau berangkat ke Bali. Tapi saya mampir ke Jakarta dulu karena ada rekan saya di sana, Jakarta. Dan setiba di Jakarta saya juga buron. Saya baru lari ke Bali. Kurang lebih 1 bulan Jakarta. Sampai di Bali baru saya berkarya. Karena di Bali tidak memiliki keluarga, tidak ada juga kemampuan atau keahlian yang saya miliki. Jadi sebagai seorang buronan, waktu itu saya bawa istri saya ke sana, lari bersama. Saya kerjakan istri saya di sana sebagai seorang penari striptis atau wanita malam. Penari striptis atau wanita malam saya kerjakan di sana. Kesenangan secara duniawi saya terima waktu itu. Saya terima kesenangan secara duniawi. Terima uang setiap malam. Saya terima itu, saudara. Tetapi tidak ada damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan. Saya mau berkata ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita itu berbeda. Orang bisa senang, tapi belum tentu dia bahagia. Belum tentu dia ada sukacita. Orang yang sukacita, yang pasti dia senang. Saya berkata tadi, secara duniawi saya menikmati. Namun satu titik ada hal yang saya rasakan di sana. Waktu itu saya menunggu atau lagi menunggu istri saya pulang kerja. Ketika saya menunggu pulang kerja, saya lagi minum miras. Waktu itu saya alami, saudara. Saya alami namanya komplikasi, sakit penyakit di sana. Saya dari Kute, khususnya daerah Bali, dibawa ke salah satu rumah sakit di sana, yang nama rumah sakit itu Sangla, Rumah Sakit Sangla. Waktu itu saya dalam keadaan ketakutan karena bagian kiri saya kayak ada yang jepit. Waktu saya dibaringkan di tempat tidur, saya hanya melihat cahaya lampu dan dalam keadaan kosong waktu itu. Waktu saya dibawa di ruangan ronsen, itu lebih takut saya. Dalam keadaan sadar dan tidak sadar, saya dibawa kembali dan direkam jantung. Dan hasil dari itu, saya kena komplikasi. Karena sering konsumsi narkoba, obat terlarang, dan minuman keras. Sakit saya sebelah kiri. Ketika saya terbaring waktu itu saya menangis. Saya bilang, Tuhan, itu saya ingat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau ada kesempatan, kasih saya kesempatan, Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh. Kalau memang masih ada kesempatan, itu
perkataan saya yang terakhir. Karena saya sudah lihat dalam ketidakberdayaan, ketidakmampuan, lemah, dalam keadaan sakit, saya hanya terbaring. Saya hanya bisa berkata-kata. Kalau ada kesempatan, pakai saya untuk menjadi saksimu Tuhan. Waktu saya katakan seperti itu, saudaraku, saya rasakan sesuatu yang berbeda. Suasana jadi berbeda. Dan saya mendengar audible suara Tuhan. Dia bilang begini, Alfa, cari aku maka kamu akan hidup. Waktu dia bilang begitu, saya langsung putuskan. Saya bilang sama istri, saya mau cari Tuhan. Saya mau cari hidup. Saya tidak mau mati dalam keadaan berdosa. Istri bilang cari Tuhan di mana? Karena istri seorang yang Muslim, dia tidak tahu cari Tuhan di mana. Tapi puji Tuhan sekarang dia sudah jadi pendoa. Dia sudah jadi pendoa. Dia sudah topang saya dalam doa. Dia sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saya pegang janji firman Tuhan. Satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Jangan dengar kata orang, tapi dengar kata firman. Jangan dengar kata firman, dengar itu firman. Firman bilang tidak mungkin dia berubah, tidak mungkin dia bertobat. Tapi firman bilang bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia bisa mengubah hidup seseorang dari gelap ke terangnya yang ajaib. Dan dia mau saya dan saudara hidup di dalam terangnya yang ajaib. Karena dia adalah terang. Itu hal yang luar biasa. Satu kesaksian hidup yang saya alami yang tidak bisa saya alami seumur hidup saya. Tidak pernah saya alami. Ketika dia mulai menjamah dan melawat saya secara pribadi, saya mulai merasakan kasih yang besar. Saya mulai merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Saya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Dan saya mengerti ini apa yang dunia berikan tidak seperti Yesus berikan. Itu sukacita dan sejahtera, ketenangan mengalir dari ujung kepala ke ujung kaki. Waktu saya rasakan itu, saya bilang, ini Tuhan, saya tidak mau lagi hidup di dalam kehidupan yang lama. Saya mau jadi saksi. Dan saya sudah rasakan bagaimana itu sukacita dan damai sejahtera. Manusia tidak bisa mengubah manusia. Berapa kali saya dipukul oleh instansi kepolisian. Saya tidak bertobat, saya tidak berubah. Karena banyak kasus saya lakukan. Tapi ketika kena sentuhan Tuhan, jamahan lawatan Tuhan, manusia itu bisa berubah. Dan saya rasakan lawatan itu. Saya rasakan kasih yang besar. Penghakiman tidak bisa merubah seseorang. Tapi kasih, dia bisa mengubah seseorang. Saya rasakan kasih yang tidak pernah saya rasakan. Kasih ini mengubah setiap hidup saya, pola pikir saya. Di situ saya langsung komitmen. Tuhan, saya menyerah. Saya mau kasih hidup saya sama Tuhan. Di situ saya putuskan, saya beri hidup saya sama Tuhan. Saya tanggalkan preman saya. Saya tanggalkan setiap kehidupan lama yang saya lakukan. Dan saya beranjak hidup dalam kehidupan yang benar. Saudara tahu di Bali, saya biasa pegang uang. Tapi saya mau hidup di dalam kasih Yesus. Saya harus jadi tukang cuci piring di Bali. Jadi tukang cuci piring tidak gampang, saudaraku. Membuang setiap ego saya. Melepaskan ego saya. Karena saya mau hidup benar. Saya mau hidup dalam kebenaran. Buang ego.
Jadi tukang cuci piring saya di Bali. Di salah satu restoran Itali. Karena di Bali mereka terima walaupun bertato. Jadi tukang cuci piring, saya merasakan sukacita yang besar. Di situ saya mulai melangkah, belajar firman, saya berdoa. Saya belajar berpuasa. Dan Tuhan mulai membawa saya. Tuhan mulai kasih pengertian dalam hidup saya. Sehingga saya pulang di Manado. Saya ditangkap polisi. Sudah bertobat dan ditangkap polisi. Proses yang harus saya alami. Saya hanya bilang, Tuhan, kalau Tuhan pernah tolong satu kali, Dia akan tolong terus saudara. Ketika Dia pernah menolong saudara, Dia akan terus menolong saudara. Pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti. Waktu Dia tolong saya di Bali, Dia tolong saya dalam penjara. Sudah bertobat, ditangkap karena posisi buronan. Saya bilang, kalau Tuhan yang taruh dalam penjara, pasti Tuhan akan tolong. Dan mujizat Tuhan terjadi. Musuh pun akan diperdamaikan oleh Tuhan. Saya diperdamaikan dengan keluarga korban, diperdamaikan dengan polisi. Saya dibebaskan untuk melayani Tuhan. Saya doakan ketika saya dalam penjara, doakan itu warga binaan, napi-napi yang ada dalam penjara. Saya peluk mereka dengan kasih Tuhan. Karena kasih yang bisa mengubah. Penghakiman dan penghukuman tidak bisa mengubah. Kasih yang bisa mengubah. Saudara hakimi orang itu tidak bisa diubahkan. Saudara taruh kasih kepada seseorang, orang itu akan diubahkan. Makanya saya khotbah tadi dengan keras tentang kasih, jangan pura-pura mengasihi. Ketika itu saya melihat pertolongan Tuhan yang besar. Yang seharusnya dipukul, yang seharusnya ditembak, yang seharusnya dianiaya, yang seharusnya dibawa dalam persidangan. Tapi saya pegang janji firman Tuhan, dan firman Tuhan itu digenapi dalam hidup saya secara pribadi. Selai rambut pun tidak akan jatuh ke lantai tanpa izin Tuhan. Saya mau katakan bagi saudara, kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saudara, itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Asal itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan saya harus mendekam di penjara. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Pengalaman-pengalaman pribadi ini saya ceritakan kepada saudara-saudara keluarga saya, komunitas-komunitas lama saya. Saya bilang, Tuhan itu ada. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Di luar logika saya, Tuhan bekerja. Dan Tuhan berkati saya seorang anak. Itu membuat hati saya semakin mengasihi Tuhan. Dahsyat Tuhan. Anak laki-laki yang menyenangkan hati saya secara pribadi. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau melihat mereka yang menonton dalam program ini, Tuhan. Tuhan ubahkan hidup mereka, Tuhan. Ubahkan keluarga mereka, Tuhan. Ubahkan rumah tangga mereka, Tuhan. Ubahkan hidup mereka, Tuhan. Hamba berdoa biar kasih Tuhan mengalir. Kasih Tuhan menjamah. Kasih Tuhan melawat mereka. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup hamba-Mu secara pribadi, Tuhan lakukan bagi keluarga mereka, bagi rumah tangga mereka, bagi anak-anak mereka.
Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, ambil alih roh mereka di akhir zaman ini. Hamba percaya tidak ada satupun yang akan binasa lewat gelombang pergerakan akhir zaman. Tuhan, lawatan Tuhan terjadi malam hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Di dalam nama yang sakit Tuhan sembuhkan hari ini dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Yang punya beban pikiran dilegakan dalam nama Yesus. Biar mereka terima jawaban hari ini, Bapak. Mereka terima jawaban dalam nama Yesus. Hamba berdoa dalam hadirat-Mu. Ratakuri di bidi kentenai. Inatakuri di bidi, Lord Jesus. Ambil alih hidup mereka. Jauhkan dari pencobaan. Lepaskan mereka daripada yang jahat, Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup mereka. Keselamatan dinyatakan dalam hidup mereka dan keluarga mereka. Sehingga hamba juga bisa melihat banyak kesaksian-kesaksian yang akan dinyatakan. Dalam nama Yesus. Setiap cara setan, iblis, kuasa kegelapan yang coba merebut keluarga mereka, suami, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, hamba tolak dalam nama Yesus. Dan mengizinkan kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan, usaha mereka. Di dalam nama Yesus, hamba serahkan semua ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Hamba percaya Roh Kudus tidak terbatas untuk menjamah dan melawan, memulihkan segala sesuatu. Hamba serahkan segala pujian, hormat, kejayan, keagungan, kembalikan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, Nanti kita ketemu kasih kesempatan Tuhan. yang kita
Tetap kita kuat di dalam Tuhan. Kita sudah bahas ada 3 hal tadi. Jangan pernah padamkan roh, mendustai Roh Kudus, dan mendukakan roh. Itu hanya menghalang saudara. Tetap berdoa, tetap menyembah, bangun keintimanmu dengan Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.